Ini adalah salah satu saham yang naik di bulan September ini. Jadi rata-rata di bulan September adalah sektor energi yang paling tinggi naiknya. Untuk kali ini saya akan berikan analisa yaitu saham dari PTBA atau Bukit Asam. Oke lah, inilah adalah analisa saham PTBA based on seasonality. Oke, untuk seasonality saham PTBA sendiri pada bulan September, historinya itu adalah hijau. Namun dua kali di 2019 dan di 2020 memang merah, tapi kebanyakan ini hijau. Oke, untuk probabilitasnya di angka 60% itu jauh sekali lebih baik daripada angka 50%. Oke, kita akan melihat dari rasio fundamental. Yang pertama adalah growth revenue, kemudian yang kedua adalah NPM atau laba bersih, yang ketiga adalah pendapatan per saham atau PE rasio, dan yang keempat adalah laba bersih per saham. Oke, kita yang pertama yaitu growth revenue. Ini adalah growth revenue PTBA. Secara annual kita bisa lihat selalu mengalami konsisten naik. Walaupun sempat di 2020 anjlok. Ini efek ya, efek pandemi kemarin nggak masalah. Memang saham yang bagus itu akan naik, tapi ketika ada resesi atau ada berita yang menghancurkan dia, maka dia turun. Tapi pasti dia akan naik kembali. Oke, yang kedua yaitu secara kuartal untuk saham PTBA ini memang sangat baik sekali. Dia mengalami kenaikan terus-menerus dari akhir tahun 2020. Kuartal 4 2020 mengalami kenaikan hingga saat ini. Kemudian yang kedua yaitu net profit margin atau laba bersih. Laba bersihnya sangat bagus sekali. Kita bisa lihat kenaikan berkali-kali lipat dari 2020 ke 2021. Lalu untuk yang kuartal sangat bagus juga, selalu mengalami tren naik. Oke, berikutnya kita akan melihat dari laporan PE rasio. PE rasio gimana? PE rasio semakin lama semakin turun. Ini sangat bagus sekali di fundamental. Jadi carilah saham yang PE rasionya lebih kecil. Namun secara valuasi dia besar. Nah, ini memang agak-agak susah. Oke, kita lanjut. Secara kuartal PE rasio gimana? Mengalami penurunan terus-menerus dari kuartal 2021 kuartal pertama hingga saat ini. Oke, yang terakhir yaitu dari laporan laba bersih per saham. Ini memang agak secara annual memang agak mengkhawatirkan IPS-nya. Namun kita sempat harus berbangga dengan melihat data di 2019, 2020 dan 2021 itu sangat-sangat baik sekali. Karena apa? Karena pertumbuhan 2020 IPS-nya ke 2021 itu meningkat pesat. Oke, secara annual, secara kuartal bagaimana? Secara kuartal kita bisa lihat juga di sini ada mengalami tren kenaikan. Ya, tren kenaikan dari 2021 hingga 2022 kuartal kedua. Oke, untuk matriks rasio fundamental yang pertama good, yang kedua juga good, yang ketiga good, dan yang keempat good. Oke. Sekarang pertanyaannya, kapan timing yang pas untuk beli? Nah, di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu tentang rasio fundamental. Kita menggunakan price book value. Yang kedua kita menggunakan analisa teknikal untuk mengukur kapan kita harus entry. Oke, di sini saya coba cari PTBA ya. Lalu saya coba cari rasio price book value-nya. Kita masuk ke finansial. Untuk platform ini saya menggunakan Stockbit. Kalian boleh menggunakan yang lain bebas. Boleh menggunakan iPod, boleh menggunakan dari IDX, nggak masalah. Saya tidak mengendorse apapun ya. Oke, kita masuk ke bagian annual di bagian balance sheet. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada price to book value dari tahun 2018 hingga sekarang mengalami penurunan. Berarti saham ini sangat murah sekali daripada revenue tadi yang cukup meningkat terus. Oke, terus kita mencoba melihat secara kuartal. Oke, secara kuartal untuk price book value-nya kita bisa lihat ini adalah tren yang sangat baik sekali dari 2021 kuartal 3 hingga saat ini. Mengapa kok naik? Ya karena saham ini banyak diminati, banyak yang beli sehingga price book value-nya naik. Coba aja kalau saham ini nggak diminati, pasti dia turun. Oke, price book value bagus. Sekarang kita cek ke analisa teknikal. Kita cari PTBA ya. Oke, PTBA. Pertama kita analisa dari weekly aja. Oke, weekly ini dulu analisa saya hapus dulu.
Oke, untuk weekly ini masih mengejar kenaikan yang cukup tinggi, ada di angka 4.890 ya. Ini kenaikan yang cukup tinggi. Oke. Kemudian akan ngejar lagi di sini di 4.630. Oke, jadi ini bisa saya analogikan sebagai line TP atau target saya. Ini juga. Oke, kita masuk ke daily. Oke, di mana kita harus entry? Nah, ini pertanyaannya, di mana kita harus entry? Memang untuk entry saat ini sangat telat karena dia udah naik, tapi di sini kita bisa melihat ada struktur kenaikan yang sangat bagus sekali dari PTBA. Ini up, down, up, down, up, down, up. Nah, di sini kemungkinan akan dia turun ke sini, kemudian melanjut lagi hingga ke sini. Oke, jadi proyeksi saya dia akan menurun dulu, koreksi dulu ke harga sekian. Harga ini, oke, harga sini sebelum kenaikan. Tapi di bulan ini kalian boleh masuk, ya, boleh masuk sekarang di harga 4470, boleh masuk sekarang. Tapi ataupun menunggu dia masuk ke zone buy ini di harga 4300 hingga 4360, boleh masuk di sini. Tapi bisa diperhatikan, ini adalah analisa based on seasonality yang sifatnya adalah periodik. Ya, sifatnya periodik, bisa aja turun kapanpun, bisa aja naik kapanpun. Tapi bulan ini sangat bagus, terutama September, Oktober. Oke, kalau saran saya jika sudah profit di PTBA, kalian boleh langsung cut profit atau bisa menunggu hingga target pertama di 4630. Oke, jadi video ini disclaimer on teman-teman. Apabila ada request lagi tentang analisa saham lagi, boleh request di komen. Saya akan analisakan untuk kalian. Misalkan Bang, di bulan Desember kita cocok invest saham apa? Silakan, kalian boleh request apapun. Oke, saya tunggu request dari kalian. Dari sini saya sekian, sampai jumpa.